kita sudah belajar tentang bilangan bulat berpangkat. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan berpangkat dan pangkat bilangan pecahan. Seperti apa? Langsung kita lihat materinya. Yang pertama, jika ada A per B pangkat N, artinya adalah A per B kali A per B kali A per B dikali dan seterusnya sampai sebanyak N. Jadi intinya sama, baik bilangan pecahan maupun bilangan bulat. Jika suatu bilangan itu dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah perkalian dari bilangan pokoknya itu sebanyak N, sebanyak pangkatnya. Perhatikan contoh berikut. Yang A, 1/2 pangkat 3. Maka dapat kita jabarkan menjadi 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Untuk pembilangnya 1 kali 1 kali 1. Penyebutnya 2 kali 2 kali 2. Jadi adalah sama dengan 1/8. Contoh berikutnya 3/5 pangkat 2. Pangkatnya 2, sehingga dapat kita jabarkan menjadi 3/5 kali 3/5. Hasilnya adalah sama dengan 9/25. Selanjutnya, perhatikan contoh yang ketiga. 2/3 pangkat negatif 2. Karena pangkatnya berupa bilangan negatif, maka perlu kita ingat kembali materi sebelumnya, bahwa jika pangkatnya berupa bilangan negatif, maka harus kita jadikan pangkat positif dulu. Sehingga karena ini berupa bilangan pecahan, tinggal kita balik menjadi 3/2 pangkat 2. Yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang, dan pangkatnya menjadi bilangan positif. Sehingga kita jabarkan menjadi 3/2 kali 3/2 sama dengan 9/4. Dan dapat kita sederhanakan lagi menjadi 1/4. Kenapa kita sederhanakan? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga 9 dibagi 4 itu sama dengan 2, sisa 1. Jadinya hasil akhirnya adalah 1/4. Next, contoh yang keempat. 1/3 pangkat 3. Bagaimanakah hasilnya? Pada contoh ini, bilangan pecahan yang dipangkatkan berupa pecahan campuran, sehingga untuk mengoperasikan pangkat harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/3 kita ubah menjadi 4/3 pangkat 3. Maka penjabarannya menjadi sama dengan 4/3 kali 4/3 kali 4/3. Untuk pembilangnya 4 kali 4 kali 4, 64. Penyebutnya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Jadi hasilnya adalah sama dengan 64/27 atau sama dengan 2/10/27. Gimana adik-adik? Bisa dipahami kan masalah bilangan pecahan berpangkat ini? Untuk masalah hitungan,
kalian bisa pelajari lagi cara menghitung pecahan. Dulu kelas 7 kalian sudah belajar. Bahkan dulu waktu SD juga sudah belajar cara menghitung bilangan pecahan, operasi pecahan, maupun cara mengubah pecahan. Silahkan kalian baca-baca lagi. Pecahan berpangkat bulat positif. Nah, langsung saja Bu Nurul masuk ke dalam contoh. Nah, ini contoh soal dan penyelesaian. Tentukan hasil perpangkatan berikut ini. A 1/3 pangkat 4. Maka penyelesaiannya 1/3 pangkat 4 itu artinya 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 sebanyak 4 kali. Sama dengan 1/81. 1 dari mana? 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 81 dari mana? 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Maka hasil dari 1/3 pangkat 4 adalah 1/81. Contoh yang kedua yaitu min setengah pangkat 5. Maka penyelesaiannya min setengah pangkat 5 sama dengan, itu artinya min setengah dikali min setengah kali min setengah kali min setengah kali min setengah sebanyak 5 kali. Maka diperoleh hasilnya menjadi min 1/3/2. Min 1/32. Dari mana? Min ini min 1 kali min 1 1 kali min 1 min 1. Min 1 kali min 1 positif 1 dikalikan negatif 1 lagi, hasilnya min 1 sebagai penyebutnya. Lalu 32 dari 2 kali 2 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 kali 2 32. Jadi diperoleh hasilnya min 1/32. Selanjutnya yaitu pada halaman 79 yaitu membahas tentang sifat-sifat pecahan berpangkat. Langsung saya ambilkan contoh saja pada halaman 80 di sini ya. 4/7 pangkat 3 ya. Ini penyelesaiannya sama seperti tadi. Maka 4/7 kali 4/7 kali 4/7 64. Ini dari 4 kali 4 kali 4 343 dari 7 kali 7 kali 7 ya. Yang kedua setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 4. Maka kalau perkalian pangkatnya bisa kita jumlah. Maaf, itu setengah pangkat 2 ya anak-anak. Setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 4 sama dengan setengah pangkat 2 tambah 4. Pangkatnya dijumlah karena ini adalah bentuk perkalian. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Ya, jadi diperoleh setengah pangkat 6 sama dengan setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah sama dengan 1/64 ya. Bagaimana kalau dengan contoh yang ketiga, min 2/5 pangkat 3 dibagi min 2/5 pangkat 2, ini sama dengan min 2/5 pangkat 3 dikurangi 2. Kalau pembagian maka pangkat dikurangi. Kalau perkalian maka pangkatnya dijumlah. Diperoleh min 2/5 pangkat 1 sama dengan min 2/5 ya.
Contoh yang keempat, 5/6 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Ini nanti menjadi 5/6 pangkat 2 kali 3. Jadi pangkatnya dikalikan. Menjadi 5/6 pangkat 6. Sama dengan 5 pangkat 6 itu ketemu hasilnya adalah 15.625 dari 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. 6 pangkat 6 itu hasilnya adalah 46.656. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat pecahan. Sebelumnya, Ibu ingatkan pertama, bilangan berpangkat pecahan. Para siswa, pada materi yang lalu, kalian sudah belajar tentang pangkat bilangan bulat. Ibu ingatkan kembali, misalkan ada soal 2 pangkat 2, ya. Maka ini kalian mengerjakannya sudah tidak asing lagi ya, sudah terampil insya Allah, yaitu 2 dikalikan 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 4. Betul. Sekarang kalau kalian dihadapkan pada soal, ya. Ada soal berapa nilai 2 pangkat setengah? Maaf, Ibu hapus ya. Berapa nilai dari 4 pangkat setengah? 4 pangkat setengah ya. Nah, 4 pangkat setengah. Ini berapa nilainya? Tentu kalian bingung ya. Kalau 2 pangkat 2 bisa, yaitu 2 kali 2. Tapi kalau 4 pangkat setengah, bagaimana ya caranya? Nah, ini yang akan kalian pelajari. Oleh sebab itu, kalian simak dengan baik ya, supaya kalian bisa paham apa yang dimaksud pangkat dari pecahan. Baik, sebelumnya kalian amati, ini ada soal ya, 9 pangkat A sama dengan 3. Tentukan nilai A. Nah, caranya bagaimana mengerjakan soal ini? Yaitu langkah pertama, 9 ini ya, 9 ini kamu jadikan pangkat bulat ya, yang berbasis 3. Dengan kata lain, 9 ini kamu jadikan 3 pangkat berapa? Kenapa kok dijadikan seperti itu? Karena untuk menyesuaikan dengan yang ruas kanan ya, yang ini. Ini kan 3 ya. 3 itu alias 3 pangkat 1. Nah, ini supaya menyesuaikan 9-nya juga harus dijadikan 3 pangkat berapa. Oke. Nah, 9 sama dengan 3 pangkat berapa? Ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi 9 ini dirubah dulu menjadi 3 pangkat 2 ya. Ini tetap pangkat A ya. Nah, sama dengan 3 pangkat 1. Bolehlah di sini ya. Kemudian kamu ingat bagaimana aturan bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan ya. Aturannya adalah diapakan? Ya, dikalikan ya. Sehingga 3 pangkat 2 dipangkatkan A sama dengan begini. 3 pangkat 2 kali A atau 2A. Itu sama dengan 3 pangkat 1. Ya. Kalau ini sudah sama basisnya sudah sama, maka untuk mencari A tinggal kamu mengambil ini. 2A itu harus sama dengan 1. Kenapa? Karena 3 pangkat 2A itu sama dengan 3 pangkat 1. Otomatis nanti 2A itu sama dengan 1. Jadi 2A sama dengan 1. Sehingga A sama dengan 1/2 atau setengah. Oke, paham ya di sini ya. Nah, maka kembali pada soal, jadi nanti 9 pangkat setengah itu sama dengan 3. Ya. Nah, kamu ingat sekarang bilangan berpangkat pecahan berhubungan dengan bilangan bentuk akar. Untuk sembarang bilangan A dengan A tidak boleh sama dengan 0 berlaku
A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama, A pangkat M per N kali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Yang kedua, A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N dikurangi P per Q. Yang ketiga, A pangkat M per N dipangkatkan P sama dengan A pangkat M per N kali P. Yang keempat, A pangkat M per N pangkatkan P per Q sama dengan A pangkat M per N kali P per Q. Sebagai contoh, tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut. A. 81 pangkat 1 per 2. B. 27 pangkat 2 per 3. Kita lihat bagian yang A. 81 pangkat 1 per 2. Berarti kita harus mengubah angka 81 ini menjadi bilangan berpangkat 2 sesuai penyebut pangkatnya. Jadi sama dengan 9 pangkat 2 masih dipangkatkan 1 per 2. Sama dengan 9 pangkat 2 kali 1/2. Sama dengan 9 pangkat 1 sama dengan 9. Bagian B, 27 pangkat 2 per 3. Jadi 27 ini harus kita ubah menjadi bilangan berpangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 3 masih dipangkatkan 2 per 3. Sama dengan 3 pangkat 3 kali 2 per 3. Sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang perkalian pada bilangan berpangkat pecahan, pembagian pada bilangan berpangkat pecahan, dan perpangkatan pada bilangan berpangkat pecahan. Baiklah, kita akan coba menyelesaikan contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini kita bisa lihat ya, bahwa bilangan pokoknya sudah sama. Nah, jika bilangan pokoknya sudah sama, berarti seperti di contoh perpangkatan, jadi pangkatnya kita jumlahkan. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, berarti perkalian pangkatnya kita jumlahkan. Oke. Nah, setelah itu, kita ingat ya, pecahan, pelajaran pecahan, pangkat pecahan ini kalau kita menjumlahkan berarti harus disamakan penyebutnya. Jadi pada penjumlahan pecahan penyebutnya harus sama. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini 3/2 kita kali saja langsung ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian di bagian sini 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3. Oke. Sekarang kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5 per 6. Jadi hasilnya adalah 2 berpangkat 5 per 6. Berikutnya kita ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini soalnya pangkat pembagian. Dan bilangan pokoknya 5 sudah sama dengan bilangan pokok yang di bawah. Ini kan pembagian. Ingat bahwa pembagian pangkat artinya pangkatnya kita akan kurangi. Oke, kita tulis bilangannya 5, bilangan pokoknya, kemudian karena ini pembagian berarti pangkatnya kita kurang. 8/3 dikurang 1/2. Angka selanjutnya, karena pangkatnya adalah pecahan dan penyebutnya tidak sama, berarti kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Seperti di contoh nomor 1 tadi, maka kita akan samakan penyebutnya ini.
kita pakai penyebut 6 ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian di bagian sini 8 dikali 2 sama dengan 16. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal kurangi saja pangkatnya. Sini tetap 5, kemudian 16 dikurang 3 sama dengan 13, penyebutnya tetap 6. Jadi jawabannya adalah 5 berpangkat 13 per 6. Kita ke soal berikut. Di sini ada 16 berpangkat 1 per 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 5 per 4. Nah, kalian masih ingatkan untuk soal yang seperti ini, pangkatnya berarti kita kali ya. Kita tulis 16 berarti 1 per 2 dikali 5 per 4. Nah, untuk pecahan perkalian, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Kita tulis 16, 1 kali 5, 5, kemudian 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti ini 16 berpangkat 5 per 8. Nah, tapi 16 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kita pakai pohon faktor. 16 itu kan 4 dikali dengan 4. 4 itu 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 16 itu 2 berpangkat 4 kemudian dikali dengan 5 per 8. Oke. Kemudian 4 dengan 8 itu bisa kita coret ya. Oke. 8 bagi 4 2, berarti pangkatnya 5 per 2. Jadi jawabannya 2 pangkat 5 per 2. Berikutnya kita ke contoh 4. Di sini 27 berpangkat 1 per 3 dikali dengan 9 pangkat 3 per 2. Nah, untuk perkalian pangkat, kita tidak boleh mengali atau menjumlah pangkat ini karena ini bilangannya 27, ini bilangan pokoknya 9. Kita harus samakan dulu bilangan pokoknya. 27 itu kalau kita buat pohon faktornya di sini ya, kita coba di sini 27 bagi 3 9. 3 ini kan 1, 2, 3. 3 pangkat 3 kita kali dengan pangkat 1 per 3, kemudian ini, kemudian 9 itu 3 pangkat 2 kali 3 per 2. Oke, ini bisa kita hapus dulu ya. Nah, kita lanjut. Selanjutnya kita sederhanakan pangkatnya. Ini 3 dengan 3 kan habis, berarti tinggal 3 berpangkat 1, kemudian ini juga habis, berarti tinggal 3 pangkat 3. Nah, kalau perkalian dan bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya kita tambah. 3 pangkat 1 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 4. Oke? Berikutnya kita ke nomor 5. Di sini ada 8 pangkat 5 per 3 bagi 16 pangkat 7 per 4. Nah, kalau kita perhatikan bilangan pokoknya tidak sama ya. Maka kita akan sederhanakan 8 dan 16. Untuk 8 itu 2 pangkat 3 ya. Kemudian dikali dengan pangkat 5 per 3. Kemudian per, nah 16 itu 2 pangkat 4 ya. Kemudian dikali dengan 7 per 4. Oke. Kemudian setelah itu ini bisa kita coret 3 dengan 3, 4 dengan 4. Berarti yang bersisa 2 pangkat 5 per 2 pangkat 7. Oke. Kemudian karena ini pembagian, berarti pangkatnya kita kurangi. Jadi 2 pangkat 5 dikurang 7. Oke. Berarti hasilnya 2 pangkat 5 kurang 7 sama dengan negatif 2. Nah, karena ini pangkat negatif, berarti boleh kita tulis, atau kalau pangkat negatif berarti 1 per
2 pangkat 2. Oke, sudah selesai. Soal berikut, di sini ada 125 pangkat 1/2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 4/3. Nah, seperti yang tadi ya, soal nomor 3, kita langsung kali saja pangkatnya. Berarti pangkat 1/2 dikali dengan 4/3. Oke, kalau perkalian langsung kita kali ya. 125, kemudian 1 kali 4, 4, terus 2 kali 3 itu 6. Nah, 4/6 kita sederhanakan. 125 pangkatnya kita sederhanakan, kalau kita bagi 2, di atas 2, di bawah 3, jadi 125 pangkat 2/3. Nah, 125 ini masih bisa kita sederhanakan lagi, kita pakai pohon faktor. Dibagi 5 dapat 25, kemudian 25 itu 5 kali 5, kita hitung 1, 2, 3, jadi 125 itu 5 pangkat 3, kemudian pangkat 2/3. Nah, ini kan bisa kita coret 3-nya, jadi yang sisa tinggal 5 pangkat 2. Oke, 5 pangkat 2 itu berapa? Sama dengan 25. Oke. Soal berikutnya, 2 pangkat 1/3 kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 1/2. Kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah sama ya, semua bilangan pokoknya 2, berarti kita bisa langsung selesaikan pangkatnya. Jadi kita tulis 2. Nah, yang di atas kan perkalian, berarti pangkatnya kita tambah 1/3 ditambah 3, kemudian yang di bawah kan per pembagian, berarti kita kurang 1/2. Oke. Nah, kita perhatikan ya di sini pangkatnya. Kita akan selesaikan ya. Jadi kita tulis 2, kemudian 1/3 tambah 3 itu kalau mau dijadikan pecahan kita tulis saja langsung 3/1 ya. Oke. Kemudian dikurang 1/2. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan harus disamakan penyebutnya ya. Jadi kalau ini kita pakai penyebut berapa? 3, 1 dan 2. Kita pakai penyebut 6 ya. Oke. Karena 6 bisa dibagi 3, bisa dibagi 1, bisa dibagi 2. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. 6 bagi 1, 6 kali 3, 18. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Oke, sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlah dan mengurangi pangkatnya. 2 tambah 18, 20, kurang 3, berarti 17/6. Jadi hasilnya 2 pangkat 17/6. Kita ke soal yang terakhir. 27 pangkat negatif 1/3 kali 3 pangkat negatif 3/2 per 9 pangkat negatif 2. Kita bisa lihat pangkatnya negatif semua ya. Jadi kita jadikan dulu pangkat positif. Caranya bagaimana? Ini kita pindahkan, berarti di bawah per ya. Berarti di sini 27 pangkat 1/3 sudah positif. Ini juga kita pindahkan ke sini. Kita tulis kali 3 pangkat 3/2. Oke. Ini sudah positif. Kemudian ini pindahkan ke atas menjadi 9 pangkat positif 2. Nah, ini sudah positif tapi bilangan pokoknya tidak ada yang sama ya. Berarti ini harus kita sederhanakan dulu. 9 dan 27. 9 itu kan 3 pangkat 2, kemudian pangkat 2 lagi, kemudian 27 itu 3 pangkat 3, terus kita tulis lagi di luar pangkat 1/3, kemudian ini tetap ya, kali 3 berpangkat 3/2. Oke, bilangan pokoknya sudah sama, 3 ya, semua bilangan pokoknya sama. Nah, ini kita kali dulu, berarti 2 kali 2, 4. Oke, yang di bawah ini bisa dicoret, berarti tinggal 3 pangkat 1. Nah, kemudian ini kita tulis kembali 3 pangkat 3/2. Oke ya. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, kita lihat di sini. Berarti yang kita selesaikan perkalian dulu ya, yang bagian bawah. Oke, ini kita tulis kembali 3 pangkat 4. Kemudian di bawah per. Oke. Karena di sini perkalian, berarti pangkatnya kita tambah ya.
1 tambah 3 per 2. Oke, kemudian yang di atas kita tulis ulang, yang di bawah kita selesaikan dulu pangkatnya. 1 ditambah 3 per 2 berarti 1 3 per 2. Nah, ini pembagian, berarti nanti pangkatnya kita kurang. 4 dikurang 1 3 per 2. Nah, 4 dikurang 1 3 per 2 itu berapa? Kita jadikan dulu ini pecahan biasa ya. Jadi ini harus jadi pecahan biasa. Caranya kita tulis kembali dulu pangkat 4-nya. Ini 2 kali 1 2 tambah 3 5. Berarti 5 per 2 pecahan biasanya. Nah, 4 ini kalau mau dijadikan pecahan berarti 4 per 1. Sekarang kita samakan penyebutnya, karena ini beda ya. Berarti 3 penyebutnya berapa? Penyebut 2 ya, 1 kali 2, oke. 4 kali 2 sama dengan 8, 5 kali 1, 5, oke. Selanjutnya kita kurangi, 3 pangkat 8 kurang 5 sama dengan 3 per tetap 2, oke. Jadi hasilnya 3 pangkat 3 per 2. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.